Halo Libby Kings. Pada akhir tahun 1922, seorang arkeolog berkebangsaan Inggris Howard Carter berhasil menemukan lokasi makam Firaun Tutankhamun yang meninggal pada tahun 1323 Masehi di usia 18 tahun yang terletak di lembah para raja atau Valley of Kings melintasi sungai Nil dari Luxor di Mesir. Sebagian besar makam di lembah tersebut telah dirampok sejak dulu untuk diambil harta benda yang ikut dimakamkan. Anehnya, makam Firaun Tutankhamun adalah makam pertama yang ditemukan dalam kondisi masih utuh dan tidak ada tanda-tanda bahwa makamnya telah dirampok atau disentuh oleh siapapun. Di sana, mereka menemukan tubuh mumi Firaun Tutankhamun beserta benda-benda antik yang kemungkinan adalah benda-benda bersifat religius, lukisan dinding, prasasti, dan benda lainnya yang dikubur bersama jasad Firaun. Konon katanya, Firaun Tutankhamun memberikan kutukan bagi siapa saja yang dengan lancang membongkar dan menodai makamnya. Tapi, apakah kutukan mumi itu benar-benar ada? Pada masa pemerintahan Firaun Tutankhamun, orang-orang Mesir kuno tidak memiliki prasasti ataupun manuskrip yang menyinggung tentang kutukan yang benar-benar ditemukan di makam itu. Besar kemungkinan ada hubungannya dengan fakta bahwa hanya sekitar 1% penduduk Mesir yang bisa membaca hieroglif. Ahli Mesir kuno Dominique Montserrat bahkan menyimpulkan bahwa tidak ada konsep kutukan mumi yang berasal dari Mesir kuno. Banyak orang menganggap kutukan mumi adalah bagian dari mitologi Mesir kuno. Mitologi ini sengaja disebarkan dengan tujuan untuk mencegah perampok makam mencuri harta raja dan untuk membingungkan calon pencuri. Namun, serangkaian kematian dalam tahun-tahun berikutnya dari berbagai anggota arkeolog tim Howard Carter dan orang-orang yang sempat mengunjungi situs makam itu memunculkan dan menghidupkan kisah tentang kutukan, terutama dalam kasus kematian karena kekerasan atau dalam keadaan yang tak wajar. Beberapa korban kutukan tersebut diantaranya adalah Pangeran Ali Kamel Fahmy Bey dari Mesir yang ditembak mati oleh istrinya pada tahun 1923, Sir Archibald Douglas Reid yang diduga melakukan ronsen mumi dan meninggal secara misterius pada tahun 1924, Sir Lee Stag, Gubernur Jenderal Sudan yang dibunuh di Kairo pada tahun 1924, Arthur Mace dari tim penggalian Carter dikatakan telah meninggal karena keracunan arsenik pada tahun 1928, dan Sekretaris Carter Richard Battle yang diduga meninggal dibekap di tempat tidurnya pada tahun 1929 dan ayahnya yang bunuh diri pada tahun 1930. Beberapa nama di atas memiliki kesamaan, yaitu mereka atau setidaknya keluarga mereka pernah mengunjungi situs makam Tutankhamun. Howard Carter sendiri dengan marah menepi seluruh cerita tentang kutukan sebagai konspirasi gila yang tak berdasar. Sebagian besar penyebab kematian mereka sebenarnya tidaklah begitu misterius, kecuali kematian seorang bangsawan Inggris Earl Carnarvon kelima bernama George Herbert yang membiayai ekspedisi penggalian makam Firaun Tutankhamun. Kematian Herbert disebut-sebut sebagai orang yang paling awal terkena kutukan. Ia digigit nyamuk saat berada di makam Firaun Tutankhamun dan dinyatakan meninggal akibat infeksi dan komplikasi akibat gigitan nyamuk tersebut. Kematiannya ini terjadi hanya 2 bulan setelah makam Firaun Tutankhamun dibuka. Sebelum meninggal, Herbert memiliki kondisi kesehatan yang buruk, jadi tak heran jika ia rentan terhadap infeksi. Tapi benarkah Herbert dikutuk oleh Firaun Tutankhamun karena membuka makamnya? Dari 58 orang yang pernah membuka sarkofagus Firaun Tutankhamun, 50 orang masih hidup, bahkan selama 12 tahun kemudian. Saat para arkeolog menerobos masuk ke ruangan pertama di makam Firaun Tutankhamun,
mereka menemukan 2 patung Tutankhamun. Setiap kepala patung mengenakan mahkota yang dihiasi ular kobra. Penduduk lokal yang bekerja dengan Howard Carter saat itu merasa sangat ketakutan oleh patung ular tersebut karena mitosnya ular kobra adalah simbol keadilan Firaun Mesir kuno. Suatu hari, saat burung kenari milik Carter dimangsa oleh ular kobra, para pekerja lokal pun menjadi semakin ketakutan. Beberapa dari mereka percaya bahwa arwah raja yang meninggal memperingatkan para arkeolog untuk segera pergi dari makam tersebut. Tapi pada umumnya, ular kobra memang sangat mudah ditemui di Mesir. Mereka berkeliaran untuk mencari mangsa, misalnya burung kenari milik Carter. Jadi, ular kobra dan burung kenari tidak ada hubungannya dengan pembukaan makam Firaun Tutankhamun. Informasi palsu ternyata memang sudah ada sejak dulu, termasuk saat Howard Carter membuka makam Firaun Tutankhamun atau cerita kenari yang ternyata cuma kumpulan cerita kutukan yang sengaja disebarkan oleh media. Bahkan media juga mengatakan semua lampu di Kairo padam tepat pada saat kematian George Herbert. Setelah ditelusuri, berita-berita tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Carter atau mereka yang bekerja di makam. Firaun Tutankhamun dimakamkan dengan mengenakan jimat yang tak terhitung banyaknya. Selain itu, ada ular kobra dan burung nasar yang melindungi sang Firaun di alam baka. Masih belum puas, setelah membuka sarkofagus, para arkeolog ingin melihat wajah Firaun Tutankhamun dan membuka paksa topengnya. Faktanya, setelah sarkofagus dan topeng Tutankhamun dibuka, Carter masih terus hidup dan menghabiskan waktu bertahun-tahun menggali makam bersejarah lainnya. Tapi saat Carter meninggal dalam kesendirian karena penyakit Hodgkin di apartemennya di London pada bulan Maret 1939 pada usia 64 tahun, kisah kutukan Tutankhamun kembali disinggung dan dihubung-hubungkan. Ada juga teori toksin makam. Menurut teori itu, Firaun disegel di dalam makam. Bakteri dan patogen lainnya bertahan dan berkembang biak. Makam dibuka ribuan tahun kemudian dan melepaskan racun tersebut ke paru-paru para arkeolog. Ini adalah cara yang ampuh untuk menjelaskan kematian misterius para arkeolog tanpa mengakui adanya kutukan. Laboratorium memang menemukan jamur yang berpotensi berbahaya yang tumbuh di mumi Mesir dan dinding makam, termasuk yang dapat menyebabkan pendarahan di paru-paru dan menyebabkan infeksi paru-paru. Hal ini bisa menjelaskan salah satu kematian arkeolog bernama George J. Gould yang meninggal akibat pneumonia tak lama setelah ia memasuki makam. Tetapi sebagian besar korban kutukan lainnya meninggal karena penyakit non-bakteri seperti kanker, pembunuhan, bunuh diri, dan jatuh. Tampak sangat aneh ya, bahwa bakteri penyebab pneumonia yang mematikan hanya menginfeksi satu orang. Padahal ada banyak orang lain yang menghabiskan lebih banyak waktu di makam daripada J. Gould. Misalnya, Sersan Richard Adamson yang menjaga ruang pemakaman Firaun Tutankhamun selama 7 tahun dan masih hidup selama 53 tahun setelahnya. Jika racun makam itu benar-benar ada, mungkin akan ada catatan tentang banyak orang yang jatuh sakit di bagian lain Mesir. Tapi sayangnya, catatan itu tidak ditemukan. Majalah Times di London dan New York World menerbitkan novelis terlaris Mary Corelli yang berisi spekulasi bahwa hukuman yang paling mengerikan akan terjadi kepada para pengganggu yang masuk ke dalam makam terlarang. Selebihnya, kutukan Firaun Tutankhamun masih menjadi misteri.